Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Ustadz. Ya, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras. Assalamualaikum. Masih terdengar Ustadz? Ya, sekarang sudah terdengar. Baik Ustadz. Sebelum kita memulai, maka alangkah baiknya kita mendoakan guru-guru kita yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kita. Ala hadiniyah, khususnya untuk kesembuhan guru kita tercinta, Abah Makin. Semoga beliau dapat beraktivitas sedia kala seperti dulu, sehat, bisa kembali mengajar dan beraktivitas mengejar cita-cita beliau. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa? Terima kasih, Mas. Oke, untuk selanjutnya kita malam ini dari rentetan yang kemarin, kali ini kita sedikit panjang temanya. Tema-tema kemarin mungkin lebih sedikit kurang panjang atau pendek karena di sana ada mahasiswa dan kreativitas, kemudian ada pentingkah organisasi, kemudian juga ada mahasiswa dan sosial dan sebagainya. Nah, hari ini temanya cukup menarik, panjang dan bahasanya memang bagi teman-teman yang mungkin kurang membuka kamus-kamus itu sedikit tidak mengerti. Karena di awal saja sudah dibuka dengan bahasa luar, bukan bahasa Indonesia ini, bahasa yang jarang sekali digunakan di tema-tema yang lain. Dan membacanya juga sedikit kaku karena ini bukan bahasa Jawa ataupun bahasa-bahasa yang sering kita gunakan. Di sini ada quote padis Ormawa di tengah pandemi. Menakar kapabilitas organik seorang aktivis mahasiswa. Nah, saya sedikit menjelaskan atau sedikit memberikan statement terkait apa yang menjadi tema pada malam hari ini. Sebelum nanti guru kita tercinta memberikan poin-poin yang sudah disiapkan oleh beliau. Jadi, quote padis ini adalah bahasa luar memang. Saya lupa tadi bahasanya bahasa Yunani atau bahasa mana yang artinya kemana engkau pergi. Kemana engkau pergi, Ormawa di tengah pandemi. Jadi kembali lagi, Asrama Lentera selama ini 2 hari 3 hari ke belakang membahas tentang organisasi mahasiswa, organisasi kreativitas. Artinya di tengah pandemi ini organisasi atau ormawa-ormawa itu seakan-akan pergi, hening. Entah itu organisasi di luar ataupun di dalam kampus, itu hening, entah kemana perginya. Mereka nggak pamit, nggak sowan, ya tiba-tiba pergi gitu. Ada beberapa yang memang mereka merencanakan hal-hal yang mungkin nanti akan ditunjukkan, tapi entah kapan. Menakar kapabilitas organik seorang aktivis mahasiswa. Menakar artinya mengukur kembali kapasitas seseorang aktivis mahasiswa dalam menggiring organisasinya di masa pandemi. Nah, menurut saya, hemat saya, tema ini memang sangat penting untuk kita bahas karena pemuda ataupun mahasiswa pada umumnya atau seharusnya dia menjadi garda terdepan di masa pandemi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sharing saja. Nanti kita buka juga sesi tanya jawab. Selebihnya kita akan mengalir apa yang nanti berjalan. Kepada beliau, guru kita tercinta, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Wahyu, selaku founder dari Asrama Lentera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita berikan, senantiasa kita sampaikan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa bertatap muka meskipun tidak bisa langsung. Jadi ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau emang ketemu bareng itu emang nggak bisa ya kita tentunya nggak bisa terus kemudian kita pisah-pisahan terus. Nah, jadi menyediakan live discussion seperti ini adalah bentuk kebutuhan yang harus kita lakukan. Ya tentunya untuk kebaikan semuanya dan khususnya untuk Asrama Lentera. Jadi tentang tema yang diberikan oleh Mas Wahyu selaku founder atau CEO-nya Asrama Lentera tentang bagaimana tentang nasib mahasiswa ya, nasib aktivis mahasiswa di tengah kondisi pandemi global ini. Saya langsung mengingat pada sebuah tema tentang tantangan. Makanya kemudian saya minta temanya kasih Quo Vadis. Quo Vadis itu adalah tantangan. Nah, tantangan sekaligus sekaligus pertanyaan yang mendasar yang kita ajukan kepada setiap diri manusia. Quo Vadis ormawa di tengah pandemi. Menakar kapabilitas organik seorang mahasiswa atau seorang aktivis. Jadi ada 4 poin yang sebenarnya yang menjadi yang menjadi topik pada diskusi kali ini. Kita mengalir aja ya sambil diskusi ya. Jadi enggak seperti saya ceramah gitu. Kalau ceramah besok aja hari Jumat. Oke. Yang pertama poinnya adalah nasib ormawa di tengah kondisi global pandemik. Yang kedua, kondisi kampus baik dari sisi administrasi maupun keuangan serta kondisi secara umum itu seperti apa. Yang ketiga, tentang organisasi ya, periodisasi yang tidak maksimal. Pastinya kan yang harusnya ada pergantian di tengah tahun, umpamanya bulan Juli, bulan Juni, otomatis mau nggak mau semuanya akan berubah, termasuk dari program kerja. Yang keempat, yang terakhir, yakni dampaknya pada aktivis. Nah, ini saya fokuskan langsung ke aktivis, karena tidak semua mahasiswa itu aktivis. Betul. Nah, mahasiswa itu semuanya mempunyai tugas sebagai agent of change atau social control. Tapi tidak semuanya pun mau untuk Mau untuk terjun langsung ke dalam dunia nyata. Nah, terkadang ada mahasiswa yang dirinya itu menganggap bahwasanya kuliah ya berarti saya tolabun natijah, mencari ilmu. Ada juga yang tolabul ilmi. Nah, kalau itu tolabul ilmi. Ada juga yang tolabul ismi. Nah, semoga kita sampean bukan termasuk yang terakhir itu, hanya tolabul ismi. Kalau tolabul ismi ya cukup ikut pemilihan, terpilih, pelantikan, kemudian Kemudian orasi selesai, satu menghilang sampai 1 periode. Nah, ini langsung saya straight ya ke yang pertama, nasib ormawa di tengah kondisi global pandemik. Nah, kita tahu bahwasanya global pandemi ini berlangsung sangat-sangat di luar dugaan. Semuanya terkaget-kaget dari sisi semuanya dunia pendidikan, dunia industri, dunia dunia hiburan dan lainnya. Secara pandemiknya secara global. Baik juga dalam sisi olahraga juga sama. Nah, ormawa di dalam kondisi seperti ini seperti terombang-ambing. Nah, biasanya kalau dalam kondisi bencana biasanya penyikapan itu spontan. Umpama ada bencana gempa bumi di mana? Gempa bumi di Flores atau gimana? Langsung mahasiswa
secara naluriah sebagai agent of social change atau social control, biasanya langsung bergerak menjadi relawan. Nah, untuk saat ini, menjadi relawan pun mahasiswa dalam Ormawa, baik yang intra maupun ekstra, pasti ragu. Kenapa? Karena takut mati. Ya termasuk dosanya juga. Iya. Ya, tapi kalau bencananya benar-benar terlihat gitu loh. Bencana benar-benar terlihat, maka secara simbolik sampean nggak akan tidak akan langka gitu melihat mahasiswa ada di perempatan, ada di lampu merah. Itu adalah bentuk bentuk sosial bahasan itu. Ya termasuk social change juga. Kita mengetuk hati para orang-orang untuk untuk ikut. Kalau nggak ikut relawan ke sana ya minimal menyisihkan uang sakunya. Tapi dalam kondisi seperti ini semuanya seperti porak-poranda dan mati. Nah, demo nggak boleh, demo nggak boleh. Kemudian apalagi diskusi nggak bisa. Kok tiba-tiba ada aturan kampus jedar. Nah, diskusi ini kan lintas kampus toh. Iya Mas Wahyu ya, diskusi ini lintas kampus toh? Iya, betul, ya. Lintas kampus semuanya ada. Ya, jadi kampus A, kampus B, mahasiswa lintas kampus tidak pernah kegiatannya otomatis berhenti, tiba-tiba ada kebijakan yang ini itu. Mahasiswa bagaimana bergeraknya? Maksud saya, jangan sampai kemudian kondisi seperti ini menjadikan mahasiswa itu hilang kekritisannya atau hilang produktivitasnya. Jangan sampai kemudian kondisi seperti ini kita menyerah kalah. Nah, sampean bukan kita ya. Saya juga kalau bahas seperti ini saya aktivis. Iya. Ya tetaplah. Tetap jiwanya. Namanya kadar organik seperti ini. Nah, lalu kemudian menyasar pada kondisi kampus, administrasi, keuangan, kemudian pendidikan, semuanya menjadi tidak maksimal. Kita mungkin kemarin semester gasal ya, semester genap kemarin semuanya dihadapkan pada yang namanya ketidakjelasan metode dalam perkuliahan. Ada yang menggunakan grup WA, ada yang menggunakan Zoom, kemudian ada yang menggunakan live YouTube dan lainnya. Semuanya tidak kita tangani dengan bijak dan optimal ketika awal pandemi ini menyerang. Ya menterinya saja bilang orang Indonesia kebal karena makan nasi kucing. Nah, jujur, saya sebagai dosen ketika diminta untuk ngajar dengan menggunakan grup WA, itu membutuhkan membutuhkan fokus dan pengorbanan yang luar biasa. Satu, membaca chatnya mahasiswa. Yang kedua, mendengar diskusi dari voice note. Yang ketiga apa? Yang paling memorinya itu loh sering nggak kuat. Iya. Memorinya nggak kuat. Minta pakai Zoom, datanya otomatis juga nggak kuat, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, lalu kemudian ada kebijakan gini. Ketika ada kebijakan yang sekiranya kurang tepat di saat kondisi seperti ini, nah saya sering bertanya kepada adik-adik saya di kampus yang lain, bagaimana kondisinya, apakah mereka berani untuk menyuarakan aspirasi. Oh, berarti gini, SPP-nya harus ada dispensa dan lain-lain. Banyak yang ada yang berani, tapi banyak yang nggak berani. Nah, kenapa? Karena aktivis sekarang takut nilai. Nah, jadi nilai yang maha kuasa. Ingatlah bahwasanya kuliah itu tidak melulu tentang nilai, tapi bagaimana sampean menjadi insan tridharma. Ya, selain nilai juga sampean harus bisa bagaimana responsibility sampean terhadap masyarakat. Kenapa? Ujung dari pendidikan adalah kembali kepada masyarakat. Itu. Nah, kondisi keuangan kampus sampai carut marut. Ini terjadi di kampus negeri maupun swasta. Kalau kampus negeri, insya Allah tidak terlalu terdampak. Tapi yang kampus swasta ini yang porak-poranda. Nah, di mana saja, tidak hanya di Tebuireng, tapi di mana saja kampus swasta, mau nggak mau aturannya harus pembayaran SPP harus full seperti ini.
tapi kondisi mahasiswa dan orang tuanya dalam kondisi terkena dampak pandemik seperti otomatis kan nggak bisa kemudian full. Wong mahasiswa pun harus berkorban kuota. Nggak hanya mahasiswa doang, sih dosennya juga. Nah, tapi terlalu banyak fitnah Mas buat guru dan dosen. Oh, guru dan dosen kok enak ya. Tengok-tengok tok. Nah, tengok-tengok tok, duduk-duduk saja, nongkrong. Nongkrong tapi otaknya mikir terus gitu loh. Nongkrong maksudnya apa ya? Ngajar online itu dikira nongkrong kok enak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya sering sedih gitu loh. Profesi dosen, profesi pendidik itu dijadikan objek untuk iri. Kemudian yang ketiga, periodisasi yang tidak maksimal. Oke. Satu, program kerja pasti amburadul. Umpamanya programnya 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember, ketika pandemi menyerang bulan Maret, otomatis baru pelantikan program kerja otomatis langsung buyar. Itu baru program kerja. Yang kedua, anggaran. Anggaran. Saya yakin kalau Ormawa Intra pasti sudah ada namanya DPP, Dana Pembinaan Pendidikan dari kampus. Otomatis dengan adanya pandemi seperti ini akan ada penyesuaian. Akhirnya organisasi menjadi tidak jelas. Sudah prokernya amburadul, anggarannya juga pasti tidak akan keluar 100%. Tapi masalahnya SPP masuk 100%, kan nggak adil jadinya. Itu yang harusnya diirikan. Nah, pemasukan 100%, tapi kenapa kok anggaran kegiatan mahasiswa disunat di sana sini? Saya bicara tentang kampus secara umum, tidak hanya di Jombang saja. Nah, pasti penyesuaian alasannya gini-gini, oke lah. Yang terakhir, aktivis pasti akan terdampak. Nah, pasti akan terdampak. Terdampaknya seperti apa? Nah, disinilah inti daripada diskusi kita pada malam hari ini. Bagaimana menjadi seorang aktivis di saat kondisi pandemi ini? Ada 3 pilihan. Kita menyerah pada keadaan, ya sudah, keadaannya gini ya apa boleh buat, ya gini-gini aja, ya rebahan aja. Nah, atau yang kedua, melawan keadaan. Nah, melawan keadaan seperti apa? Melawan keadaan itu seperti apa? Melawan keadaan ada 2, ada yang frontal, ada yang adaptif. Kalau frontal berarti dia memaksakan untuk bagaimana ini kegiatan ini harus jalan. Sampai akan berhadapan dengan pemerintah. Ingat loh ya. Jadi melanggar protokol COVID itu sudah ada payung hukumnya. Jadi sampai kalau memaksakan untuk berdemo di tengah kondisi seperti nggak dapat izin ya pidana. Yang ketiga, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi menjadi aktivis yang adaptabel. Nah, jadi bagaimana kita mencari peluang, sampean mencari peluang, mencari ide lain, mencari second chance untuk bagaimana kegiatan tetap jalan. Nah, bagaimana kegiatan tetap jalan, sekaligus mahasiswa tidak melupakan fungsinya sebagai agent of social control. Jadi sampean mau jadi aktivis yang mana? Aktivis yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama berarti ya lepas saja, sudah cukup. Jangan pernah mendeklarasikan sebagai aktivis kalau sampean hanya menyerah pada keadaan. Melawan pada keadaan ekstrim, tapi itu lebih baik dibandingkan yang pertama. At'aful iman kalau yang pertama itu. Nah, yang ketiga, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi harus kreatif membuat kegiatan yang seperti apa. Nah, jadi contohnya diskusi secara online seperti ini juga saya kira itu bentuk salah satu alternatif adanya kegiatan, alternatif adanya social responsibility dari seorang aktivis atau mahasiswa. Jadi bagaimana seorang aktivis itu mampu menginfluence, mampu mempengaruhi, tidak hanya harus secara verbal, secara fisik, tapi juga secara mental, psikologis. Siapa yang menjadi tumpuan harapan di tengah pandemi ini kalau bukan aktivis saat ini, gitu loh.
Jadi kalau apa namanya, kami seperti ini adalah orang-orang yang pernah dulu berproses 10 tahun yang lalu. Tentu tantangannya berbeda dengan sekarang. Kalaupun saya masih menjadi aktivis di tahun atau di masa ini, juga belum tentu juga saya bisa sesiap sampean-sampean. Jadi apa ya? Pasti ada karakteristik dalam periodisasi, tapi semuanya tentu harus kita sikapi dengan bijak. Nggak bisa kemudian, oh apa namanya? Kalau emang periodenya nggak maksimal, tapi harus ada pergantian, ya terserah itu. Tapi kalau menurut saya, yang namanya kondisi seperti ini, maka kondisinya menjadi kondisi luar biasa. KLB, kejadian luar biasa. Jadi kalau saya pernah memberi saran kepada salah satu organisasi, ya lebih baik dipanjangkan saja periodenya. Kenapa? Lalu baru pelantikan, langsung libur. Kegiatannya apa? Foto-foto, selfie-selfiean. Itu. Iya. Itu mungkin apa? Awalan dari saya. Jadi silakan Iya. dikembangkan. Terima kasih. Mungkin saya izin masuk. Tadi ada beberapa hal yang memang menjadi menarik buat saya, yaitu bagaimana mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa yang hari-hari ini berbeda dengan yang dahulu atau yang mungkin diimpi-impikan gitu oleh masyarakat. Yang pertama terkait mahasiswa yang dia hanya mencari nilai, padahal nilai itu tidak menjadi tolak ukur seseorang itu berhasil. Nilai dia 9 di universitas ataupun dia komlut atau mungkin saja Gak ada di nilai 9, antaranya. Mas. Oh, gak ada ya. Mungkin komlut atau mumtaz lah yang kita sering mumtaz karena jarang ngelihat nilai jadi nggak tahu nilai berapa. Nah, nilai itu sebenarnya nggak jadi tolak ukur masyarakat karena nggak mungkin kita ke masyarakat majang-majang rapot ataupun hasil studi kita. Justru masyarakat itu ingin kita tuh tampil di setiap kegiatan masyarakat, tampil di apa yang dibutuhkan masyarakat kita ada gitu. Nah, hal-hal yang itu yang masih belum ada dalam benak seluruh mahasiswa. Masih ada juga yang dia overload. Oh, pokoknya nilai saya harus komlut dan sebagainya. Tapi ketika terjun ke masyarakat, nilai yang tadinya komlut di kampus malah sebaliknya di masyarakat. Nah, hal ini yang mungkin menurut saya buat teman-teman dijauhkan lah seperti itu. Yang penting keduanya bisa seimbang itu lebih baik. Kemudian tadi yang disampaikan ada juga beberapa teman-teman mahasiswa mungkin mengalami hal-hal yang tadi jenengan bilang bahwa dosen dijadikan iri-irian. Nah, memang banyak juga sih yang masuk ke telinga kami bahwa dosen ini begini-begini padahal dia dapat ini. Nah, hal-hal tersebut mungkin dilanda oleh kebencian juga salah satunya dan ketidakenakan dalam memberikan pelajaran online. Menurut saya antara dosen dan mahasiswa apalagi yang sering ataupun kurang komunikasi itu harus dikembalikan lagi komunikasinya. Dalam artian ya dalam masa pandemi ini sama-sama kalau dosennya sama-sama juga kena kuotanya, kemudian handphonenya juga sama. Saya kira dosen dan mahasiswa juga kalau tempat posisinya nggak ada jaringan juga sama-sama miris juga gitu. Jadi dosen tidak bisa menyalahkan mahasiswa yang mungkin dia kelemer-kelemer saat di grup. Begitupun dengan mahasiswa tidak bisa dijadikan landasan kemalasan ketika dosen mungkin kurang efektif memberikan pengajaran. Itu beberapa hal. Kemudian selanjutnya tadi terkait aktivis mahasiswa, banyak juga teman-teman yang masuk ke kita dalam artian, saya kok sendiri gitu. Saya memompong organisasi ini sendiri, jadi nggak bisa saya membuat agenda-agenda di masa pandemi ini, ya sudah biarin saja. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya merendahkan jiwa aktivisme gitu, jiwa aktivisnya. Aktivis
yang saya pelajari dari jenengan itu, walaupun badai menghadang, walaupun ada angin kencang, nah, kita tetap bisa memposisikan dimanapun berada gitu. Setidaknya kita bisa berjalan untuk berlari, mengejar pandemi ini gitu, mengejar solusi dari pandemi ini. Kalau kita berbicara kampus terutama di Indonesia, memang ketika masa pandemi itu tiba, nah seakan-akan goyang kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba itu sangat mendesak bagi mahasiswa ataupun keluarga. Dan dosen juga terutama tiba-tiba dikasih tuntutan untuk kuliah online dan prosedurnya masih, ya menurut kami pun kurang jelas sih iya, kemudian juga secara informasi juga masih banyak yang tidak mendapatkan informasi secara jelas. Kita lanjut lagi. Jadi saya mau menyampaikan kepada tadi mahasiswa dan periode yang sangat singkat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh jenengan, anggaran-anggaran yang liar ini yang diperuntukkan untuk seharusnya diperuntukkan untuk organisasi ini sayang, dan nominal yang mungkin ada di beberapa kampus yang liar itu ternyata bisa sangat-sangat bisa sekali kita membeli ya mobil-mobil, bisa sangat banyak sekali, soalnya nganggurnya sampai 6 bulan gitu. Ini kan 1 bulannya sudah terhitung berapa gitu, nggak usah kita sebutkan nominal, takut ada yang nonton. Nah, itu menurut saya harus ada keberanian dari sosok seorang aktivis untuk meminta transportasi atau transparansi. Transformer nanti. Kejelasan. Jadi harus ada kejelasan. Larinya uang ini kemana? Kalaupun bisa digunakan untuk agenda-agenda yang bersifat online, itu lebih baik. Artinya ada jalan, ada titik tengah untuk administrasi ini digunakan secara bersama-sama untuk kebutuhan umum. Gitu. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk kampus ini absurd. Kagak jelas gitu. Jadi 1 bulan diberikan keputusan, kita mahasiswa mau mendemo dari mana? Tadi kan harus mengikuti protokol. Ketika kita melakukan perkumpulan yang melebihi peraturan, maka kita akan terkena undang-undang atau udah ada payung hukumnya. Nah, makanya mahasiswa sekarang mencari titik temu, yaitu dengan demo secara online juga, dengan menggiring asumsi. Beda sangat, ya kalau dibilang bukan tipe aktivis, ya bukan, karena masanya juga yang membentur gitu. Jadi kita tidak bisa secara langsung demo. Demo memang asik sih, walaupun saya belum pernah pengalaman, hanya melihat. Nah, kita kembali lagi demo melalui online dan responnya juga lambat sekali. Hal ini menjadikan mahasiswa yang sesungguhnya terdampak, betul-betul terdampak, makin susah gitu. Udah terdampak COVID, ekonomi, terus didampakkan lagi oleh kebijakan kampus. Nah, itu sangat disayangkan sekali kepada kampus-kampus yang memang memiliki kebijakan absurd atau malah lebih menderitakan kepada dosen ataupun mahasiswanya. Itu mungkin sedikit bergebu-gebu kan jadinya. Tadi abu-abu nggak kedengeran. Ya, mohon maaf. Maka teman-teman mungkin bisa juga ikut serta sharing. Itu titik dari saya, mungkin beberapa kekecewaan yang mungkin baru bisa saya sampaikan melalui online ini. Semoga menjadi titik terang lah nanti ketemu oleh teman-teman. Mungkin ada tambahan dari jenengan untuk dilanjut.
Oke, saya kasih tahu